Dan setelah saya coba untuk melihat isi tanggapannya, maka saya dengan sangat tepat bisa menyimpulkan bahwa ini adalah channel tempat eh, berkumpulnya orang-orang yang suka ngerumpi ya. Suka ngerumpi yang kelihatannya kurang kerjaan. Karena ya kurang lebih selama 6 jam ya. Hampir 6 jam. Tinggal beberapa menit lagi itu mereka ngerumpi seperti emak-emak di pasar yang lagi berbelanja, kemudian bertemu dengan teman-temannya, lalu mengatakan, lalu mulai bercerita di situ ya, ngegosipin orang dan sebagainya. Lalu itu dilakukan sampai begitu lama sehingga mereka lupa pulang untuk masak ya, masak kepada keluarganya, kepada suaminya, anak-anaknya. Yang mereka kerjakan cuma ngegosipin orang lain. Nah itulah channel damai kasih itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, kali ini kita akan mengabarkan ya perkembangan perseteruan antara teman-teman dari Katolik ya, yang diwakili oleh channel Damai Kasih ya, dengan orang-orang dari Reform ya, yang sebelumnya itu adalah antara Romo Deso ya, dari Katolik dengan Muri Walianto Matalu serta pendeta siapa namanya? Kok jadi lupa saya namanya ya. Deki Ngadas ya, pendeta Deki Ngadas yang di Batam. Jadi dari perseteruan pendeta sama Romo ini turun ke pengikutnya antara Damai Kasih Channel dengan Albert Rumampu ya. Dan teman-teman saya rasa sudah cukup familiar dengan kedua nama ini ya, Albert Rumampu dan Damai Kasih Channel. Albert Rumampu adalah orang yang sering menjadi host kalau pendeta Muriwali berdebat ya. Kita tahu pendeta Muriwali ada beberapa kali debat dengan Bang Zuma, dan yang jadi host adalah Albert Rumampu ini. Dia adalah murid mungkin ya dari pendeta Muriwali. Dan teman-teman bagi yang nggak tahu ya awal mulanya, silakan Anda cek di channel HMC, di mana sebelumnya kita sudah perlihatkan juga ya beberapa episode, bahkan di HMC News kalau tidak salah juga ada. Ya, yang terakhir itu adalah ini, pria Katolik minta Albert bertanggung jawab atas ucapan ya yang mengatakan bahwa magisterium itu sesat. Ya, magisterium itu adalah apa ya namanya, pendeta, uskup, kok pendeta pula, Romo ya, Romo, pastor, uskup, ya bahkan paus gitu. Magisterium itu adalah pejabatnya, pejabat di gereja yang dianggap sebagai orang-orang yang sudah belajar dengan sangat benar, itu jangan dibilang sesat menurut orang-orang Katolik ya. Jadi bisa dicek di HMC ya bagi teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjut di mana Albert Rumampu ini membalas ya, membalas pernyataan dari DKC tersebut dengan membuat judul gini, api penyucian melawan kitab suci. Ya, dikatakan bahwa purgatorium itu tidak alkitabiah. Purgatorium itu adalah api penyucian di mana orang Katolik mempercayai bahwa setelah kita meninggal, kita itu dimasukkan ke dalam api penyucian dulu. Ya, jadi disucikan dulu di dalam api penyucian, baru nanti masuk surga. Nggak langsung ucup-ucup masuk surga ya. Jadi begitu meninggal, pilihannya itu masuk ke purgatorium dulu. Orang yang percaya dengan Yesus ya, dianggap orang yang percaya Yesus itu akan masuk purgatorium dulu, baru disucikan, baru nanti masuk ke surga. Nggak langsung auto surga. Kecuali orang-orang yang mungkin sangat suci ya, seperti santo-santo mungkin langsung. Tapi kalau manusia biasa masuk purgatorium dulu. Itu imannya Katolik. Ya, imannya Katolik, sedangkan orang-orang Protestan tidak percaya. Ya. Di Protestan, Kristen Protestan itu nggak percaya itu, bahkan purgatorium ini pernah juga ya dihina, ya pernah juga diejek oleh Sofiatul, pernah. Jadi kali ini Albert Rumampu juga mengatakan bahwa purgatorium ini tidak alkitabiah, ya tidak alkitabiah. Bagaimana jawaban dari Albert Rumampu? Ya kita akan saksikan ya videonya, tapi saya kasih lihat dulu linknya biar nanti jangan jadi fitnah ya. Ini linknya, teman-teman bisa cek. Ya, ini linknya. Ya, ini langsung channel dari Albert Rumampu, dan ini dia open cam, jadi jelas ya, ini suara dia, ini muka dia. Oke, jadi kita akan saksikan bersama-sama bagaimana jawaban dari Albert Rumampu ini ya. Keren nih jawaban dia sih. Saya diberitahu oleh beberapa teman
ada YouTube yang memberikan tanggapan terhadap respon saya atas ajaran Romo Deso. Ketika saya melihatnya, ternyata itu akun milik daripada Damai Kasih Channel ya, kalau nggak salah itu. Dan setelah saya coba untuk melihat isi tanggapannya, maka saya dengan sangat tepat bisa menyimpulkan bahwa ini adalah channel tempat berkumpulnya orang-orang yang suka ngerumpi ya. Suka ngerumpi yang kelihatannya kurang kerjaan. Karena ya kurang lebih selama 6 jam ya. Hampir 6 jam. Tinggal beberapa menit lagi itu mereka ngerumpi seperti emak-emak di pasar yang lagi berbelanja, kemudian bertemu dengan teman-temannya lalu mulai bercerita di situ ya, ngegosipin orang dan sebagainya. Lalu itu dilakukan sampai begitu lama sehingga mereka lupa pulang untuk masak kepada keluarganya, kepada suaminya, anak-anaknya. Yang mereka kerjakan cuma ngegosipin orang lain. Nah, itulah channel Damai Kasih itu ya. Waduh, ini gimana ini? Ya, live 5 jam dibilang ngerumpi. Ya, dibilang orang ini kerjanya ngerumpi. Jadi saya bingung ini. Buat Pak Albert Rumampu, bagaimana pendapat Pak Albert Rumampu kalau melihat channelnya Pak Bom Bom ya? Mungkin dia nggak pernah lihat channelnya Pak Bom Bom, sehingga dia nggak tahu. Dan setahu saya Pak Bom Bom ini dari Protestan juga ya, setahu saya. Pak Bom juga ya. Pak, beli di mana, Pak? Kesulap biru. Pak Bom. Iya, Pak Bom hari ini mau reaksi seperti Esra Sohu. Pak Bom juga mau reaksi. Ya. Begini. Malang Arsenal. Ya, setahu saya. Teman-teman bisa cek ya. Bagaimana dengan channel Pak Bom Bom gini, Pak? Yang live-nya itu bisa sampai 12 jam kadang, Pak. Ya. Nah, sekarang udah berkurang lah dia karena udah mulai sepi ya di StreamYard. 5 jam 44 menit, 5 jam 25. 5 jam, 5 jam, 5 jam. Nggak ada yang di bawah 5 jam ini, Pak. Bahkan dulu bisa 11 jam, Pak. Nah, sekarang aja nih 5 jam semua. Ya, karena sudah kekurangan member mungkin. Ya, kalau dulu bisa sampai 12 jam, Pak, beberapa bulan yang lalu. 5 jam semua. Gimana ini, Pak? Apakah ini juga kelakuan ngerumpi? Saya nggak tahu. Pak Albert lah yang menilai gitu kan. Bahkan kalau kita lihat Solata ini kan bisa sampai 11 jam ya. Kalau bisa 16 jam digas mungkin. Jadi seperti itulah, ya itu urusan mereka lah. Oke, kita lanjut. Dan setelah saya melihat itu, mereka tidak menyentuh esensi daripada respon saya terhadap Romo Deso. Yang ada itu hanyalah fitnahan, strawman, dan bahkan memaki-maki saya, misalnya ketika ya mereka mengatakan bahwa Albert itu tidak mendasari kepada Alkitab. Ketika saya menolak pernyataan Romo Deso bahwa yang disalib itu adalah Tuhan atau yang wafat itu adalah firman Allah, di mana saya merujuk kepada pernyataan Paulus dan Petrus bahwa yang mati itu sebagai manusia. Nah, dan lalu mereka membenturkannya pernyataan saya itu dengan ayat yang mendukung posisi Romo Deso. Nah, ini menunjukkan apa ya? Bahwa mereka itu hanya asal menonton video saya tanpa memahaminya dengan benar, atau mereka nonton sambil bobok, ya kan, tidur, atau mereka sengaja memplesetkan kata-kata saya. Karena jika saudara menonton video saya, baik video yang pertama dan yang kedua, ketika menanggapi Romo Deso, maka Anda tidak akan berkesimpulan seperti orang-orang yang kurang kerjaan itu. Tidak akan. Jadi mulanya begini, Romo Deso mengkritisi jawaban Pendeta Yusuf Roni ketika ditanya siapa yang disalib. Pak Yusuf Roni mengatakan bahwa yang disalib itu adalah manusia Yesus ya. Dan Romo Deso mereaksi itu dengan mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Tuhan, firman Allah yang wafat. Nah, kemudian saya mengatakan dalam video saya, tanggapan saya bahwa kalau Romo hanya stop di pernyataan bahwa yang mati adalah Tuhan, yang wafat itu adalah firman Allah, tanpa memberikan penjelasan tambahan. Ya, lalu dengarkan baik-baik video saya.
tanpa memberikan penjelasan tambahan. Misalnya menjelaskan konsep dui natur Kristus, ya, hypostatic union, ya, yang saya katakan yang dikaitkan dengan pribadi ilahinya, maka ini bisa menyesatkan, saya bilang. Dan saya berkali-kali menyimpulkan bahwa yang disalib dan mati itu adalah pribadi anak Allah atau pribadi logos, ya, ini ilahi ya, di dalam natur manusianya. Tapi mereka membelokkan pernyataan saya seakan-akan saya setuju dengan penjelasan Pendeta Yusuf Roni. Nah, ini apa namanya? Kalau bukan sebuah kesalahan logika akut yang tidak bisa dibenarkan. Nah, saya menganjurkan bahwa Romo Deso itu harus memberikan penjelasan tambahan terkait dui natur Kristus. Karena jika hanya berhenti pada pernyataan yang disalib dan wafat itu adalah Tuhan atau firman Allah, maka kristologi itu akan hancur. Romo Deso sebenarnya tidak memahami diri Kristus secara komprehensif. Tetapi syukur ketika Pak MYM menanggapi video kedua daripada Romo Deso, di mana dia salah mengutip katekismus Gereja Katolik, dan di situ Romo Deso meminta maaf, dan sepertinya dia sudah sepakat dengan bahwa pribadi Kristus itu harus dikaitkan dengan natur manusianya, dengan kodrat manusia, karena kodrat manusia itu bisa diatribusi kepada pribadi Kristus, bisa dikenakan kepada pribadi Kristus. Dan kelihatannya dia sudah menyadari kekeliruannya itu. Nah, saya tidak menonton video mereka itu secara keseluruhan, karena seperti yang saya katakan tadi, itu tidak berbobotnya. Yang ada hanya fitnah, strawman, seperti saya sudah tunjukkan tadi. Dan ada beberapa hal yang saya catat ya, yang saya akan respon secara cepat ya, walaupun ini ya saya anggap tidak penting karena mereka hanya asal bicara saja ya. Dan nanti sebentar saya akan memberikan tanggapan yang penting terkait dengan magisterium yang saya katakan itu berpotensi menyesatkan. Nah, dalam video ngerumpi mereka itu ya, ada beberapa orang di sana yang tidak kesatria menurut saya, karena mereka tidak menunjukkan wajah asli mereka, hanya ada gambar-gambar di sana saja tanpa tanpa mereka membuka video mereka ya. Mereka orang yang tidak yang pengecut menurut saya. Nah, di dalam live mereka semalam itu dikatakan kalau Albert mengatakan magisterium sesat, maka 12 rasul itu sesat juga. Nah, ini pernyataan mereka ya. Lalu si DKC itu, Damai Kasih Channel itu berkata, AR katakan, Albert mampu katakan magisterium sesat. Anda itu sesat, Albert. Waduh, marah-marah dia. Dia memarahi saya. Kamu mengatakan, kamu itu sesat, Albert, kan mengatakan magisterium sesat. Lalu Pak Dwi Haryanto mengatakan, Albert Rumampo itu sudah menghujat Roh Kudus karena sebut magisterium sesat. Oke, saya menghujat Roh Kudus karena menyebut magisterium sesat. Lalu DKC lagi mengatakan Albert Rumampo itu menghujat magisterium. Yang menghujat magisterium itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Jadi berkali-kali mereka mengatakan, saya mengatakan magisterium itu sesat. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau saudara menonton video saya, maka saudara tidak akan berkesimpulan demikian. Kalimat mereka itu adalah kalimat fitnahan yang ditujukan kepada saya. Saya tidak mengatakan magisterium itu sesat. Kalau mereka mengatakan saya bilang magisterium itu sesat, berarti orang bisa berpandangan bahwa seluruh isi konten daripada magisterium itu semuanya sesat. Nah, ada berapa cakupan atau isi jumlah ya pengajaran di dalam magisterium itu yang diajarkan misalnya oleh Pak Paus dan para uskup? Ada berapa? Ada banyak bukan? Ada ribuan mungkin itu. Nah, kalau mereka mengatakan saya mengatakan magisterium itu sesat, berarti seluruh magisterium itu sesat. Nah, ini sebuah penggiringan opini yang tidak benar dan tidak jujur. Karena yang saya katakan adalah itu magisterium itu kalau kita mendasari pada kitab suci plus sesuatu misalnya magisterium, maka itu berpotensi menyesatkan. Saya katakan berpotensi menyesatkannya. Atau sekalipun saya mengatakan itu menyesatkan, ya, tapi yang saya katakan pada poin-poin tertentu. Misalnya ketika Romo Deso mengatakan bahwa yang wafat itu adalah firman Allah, yang disalib itu adalah Tuhan, dan dia mendasari katanya pada magisterium, tanpa penjelasan yang lebih detail lagi, yang komprehensif, melihat berbagai teks yang ada, maka apa yang dia katakan itu berpotensi menyesatkan.
Dengan demikian, ketika dia mendasari pernyataan itu pada magisterium, maka ya kalau memang magisterium mengajarkan demikian, maka magisterium itu berpotensi menyesatkan. Ini poin yang pertama. Yang kedua yang saya katakan, potensi menyesatkan dari magisterium itu tercakup di dalam poin tentang purgatorio atau purgatori, itu api penyucian. Nah, saya mengatakan bahwa dogma purgatorium itu berpotensi menyesatkan. Kenapa? Karena memang itu tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Bukan hanya berpotensi, tapi memang keliru, salah, ya kan? Atau melawan kitab suci. Nah, dua poin itu yang saya katakan, yang saya kaitkan dengan magisterium. Kalau magisterium mengajarkan kedua hal itu, maka magisterium itu berpotensi menyesatkan. Saya tidak mengatakan seluruh magisterium itu sesat, tidak ada begitu. Jadi, orang-orang yang ada di dalam channel Damai Kasih Channel itu orang-orang yang hanya bisa menggosipin orang lain dengan tidak jujur, tidak fair, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian Dwi Haryanto, ya, Bapak Dwi Haryanto mengatakan sola scriptura itu tidak alkitabiah, tidak logis dan sebagainya, itu hanya benda mati. Nah, saya mengatakan memang dalam video tersebut bahwa orang-orang yang mendasari pada sola scriptura itu memang berbeda konsep pemahaman dengan mereka yang mendasari pada scriptura atau Alkitab plus sesuatu. Dan plus-plus inilah yang membahayakan, saya katakan ya, karena itu berpotensi menyesatkan. Lalu mereka, Pak Dwi Haryanto mengatakan, sola scriptura itu justru tidak alkitabiah, tidak logis, dan sebagainya, dan hanya benda mati katanya. Jadi, sola scriptura itu apa? Ya, Anda mesti tahu sola scriptura itu apa. Sola scriptura itu adalah di mana seseorang mendasari seluruh iman, pengajarannya, moralitasnya, kehidupan sehari-harinya kepada Alkitab, kepada kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah landasan fundamental yang mendasari seluruh aspek dalam kehidupan seseorang. Sola scriptura artinya hanya kitab suci. Jadi kita hanya berpedoman kepada kitab suci sebagai landasan iman, pengajaran, dan moral kita. Itu namanya sola scriptura. Ya, kalau dia mengatakan bahwa sola scriptura itu tidak alkitabiah, lalu berarti Alkitab itu tidak alkitabiah. Apakah Anda mau mengatakan demikian? Nah, saya memang tahu bahwa mereka mengatakan bahwa Alkitab itu adalah hanya mengandung sebagian firman Tuhan yang dibukukan, seperti yang dikatakan oleh Suto Wijoyo di dalam live mereka itu. Dan dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang utuh itu terdiri atas yang lisan dan tertulis. Yang tertulis itu ya di Alkitab ini, kitab suci kita ini. Kemudian ada juga lisan, ya, tradisi lisan, yang dia katakan itu tertuang di dalam konsili-konsili. Tetapi kan kita harus melihat apakah konsili-konsili itu memang didasari kepada Alkitab. Kalau apa yang dinyatakan dalam konsili itu berbeda dengan pernyataan Alkitab, lalu kita mau pegang yang mana? Ini terdapat ada dua pernyataan yang berbeda. Konsili ngomong A, tetapi Alkitab ngomong B. Lalu kita mau ambil yang mana? Karena kita memegang kedua-duanya itu sebagai firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu bisa saling berkontradiksi satu sama lain? Misalnya, ketika doktrin purgatorium itu dirumuskan, misalnya di dalam Konsili Firenze dan Trente. Nah, kita harus mencocokkan apakah purgatorium itu sesuai dengan kitab suci yang kita imani sebagai firman Tuhan ataukah tidak. Nah, bagi saya, walaupun ada keputusan konsili yang memutuskan bahwa purgatorium itu bisa diterima ajarannya, ya kan? Tapi kalau itu tidak cocok dengan Alkitab, ya kita harus menolak itu. Dan bagi saya, api penyuci itu memang tidak cocok dengan Alkitab, dan karena itu saya tolak. Dan kalau saya menolak konsili Firenze dan Trente, apakah dengan demikian saya menolak firman Tuhan? Bagi kami yang menganut sola scriptura, kami tidak sedang menolak firman Tuhan yang lain. Karena kami percaya firman Tuhan itu hanyalah Alkitab, hanyalah kitab suci, sola scriptura. Itu yang menjadi patokan kami, dasar kehidupan kami sehari-hari. Dan ini menjadi suatu hal yang fatal bagi teman-teman yang menerima bahwa firman Tuhan itu terdiri atas kitab suci yang tertulis, yang dibukukan dengan lisan, tradisi lisan, misalnya tertuang dalam konsili-konsili. Nah, bagaimana saya katakan tadi, kalau konsili itu berbeda dengan kitab suci. Jadi, firman Allah berbeda dengan firman Allah yang lain. Nah, di sini problemnya.
yang perlu Anda pikirkan ya. Dan sebentar saya akan tunjukkan bahwa memang purgatorium itu tidak alkitabiah. Oke. Nah, kemudian ST Mikael ya di dalam live mereka mengatakan Albert Mampuk itu membenci Katolik sehingga menyerang Katolik katanya. Anda tahu dari mana saya membenci Katolik? Anda tahu dari mana? Anda bisa melihat seluruh video-video saya di dalam channel saya. Apakah saya pernah menyerang Katolik? Seseorang yang membenci sesuatu, dia pasti akan menyerang orang itu secara terus-menerus, membabi buta dan sebagainya. Tapi saudara lihat apa video-video saya, apakah saya membenci Katolik? Saya rasanya baru kali ini menanggapi teman-teman Katolik. Itu pun karena dipicu oleh pernyataan Romo Deso yang sudah masuk di dalam ranah primer di dalam pengajaran Alkitab. Nah, saya fokus pada hal yang primer memang. Dan bagi saya, kristologi yang disampaikan oleh Romo Deso itu sudah menyentuh ajaran primer, dan itu mesti ditanggapi. Dan saya memang mengaitkan itu dengan purgatorium, karena menurut saya itu juga primer. Sesuatu yang sudah menyentuh aspek kristologis sudah ada tercakup di dalamnya. Dan karena itu saya menanggapi itu. Dan kalau Anda mengatakan saya membenci, sejak kapan saya membenci? Saya baru kali ini menanggapi kok teman-teman pendapat daripada teman-teman Katolik. Ya kan? Ini tuduhan yang tidak benar karena saya dalam memberikan tanggapan bukan sedang menghina ajaran agama Katolik atau sedang melecehkan Anda sekalian, tidak. Tapi saya memberikan pendapat alternatif sebagai masukan. Kalau diterima, oke. Tapi kalau tidak, nggak masalah juga. Nah, DKC mengatakan Albert Mampuk gila, sesat, edan, parah. Lalu dia memaki-maki saya. Hanya karena saya menggunakan istilah Katolik, hanya saya mengatakan magisterium itu berpotensi menyesatkan dengan argumen di balik itu. Kemudian dia mengatakan Albert Mampuk gila, sesat, edan, parah. Ini apa namanya coba kalau bukan hanya bisa maki-maki, tapi tidak melihat argumen saya dan menanggapi itu dengan argumen juga. Ini parah. Lalu karena mungkin dia melihat saya ini Protestan, lalu kemudian dia mengaitkan dengan Martin Luther, ya kan? Dia lari kepada Martin Luther dan mengatakan Martin Luther itu tidak sesat. Apa hubungannya coba Martin Luther dengan saya yang memberikan tanggapan terhadap magisterium purgatorium? Apa hubungan? Lawang saya tidak bawa nama Martin Luther. Ini kan red herring. Jadi dia ini sedang melakukan out of context, out of topic, lari kepada topik lain yang tidak menjadi fokus pembahasan saya. Ya. Jadi sesat logika ini dipamerkan berkali-kali dalam live mereka kemarin itu ya. Lalu si DKC mengatakan Albert Mampuk menyamakan magisterium dengan pimpinan, ya kan, pastor paroki dan sebagainya. Lalu siapa yang menyamakan antara magisterium dengan pimpinan? Nah, ini saya lihat juga mereka berkali-kali menyerang hal itu. Siapa? Mana pernyataan saya menyamakan antara magisterium dengan pimpinan? Sejak awal saya sudah mengatakan, saya mengutip di salah satu situs Katolik ya, dan yang menjelaskan tentang magisterium, dan dia mengatakan bahwa magisterium adalah wewenang atau kuasa mengajar. Subjeknya siapa? Paus dan uskup-uskup. Dan itu dibenarkan oleh DKC yang mengatakan magisterium adalah uskup seluruh dunia, Albert. Si DKC mengatakan, ya sama dengan kutipan saya di dalam video saya tersebut. Magisterium adalah wewenang mengajar yang bisa dilakukan oleh apa? Paus dan para uskup. Salahnya di mana itu? Memang magisterium itu pengertian seperti itu kok. Dan saya juga mendasari pada Katekismus Gereja Katolik ada 2 nomor yang saya kutip, dan saya mengatakan ada nomor-nomor yang lain juga. Ya, di mana salahnya kalau saya tidak mengutip semuanya, cuma mengambil 2 nomor saja secara singkat untuk menyimpulkan apa itu magisterium. Lalu dari mananya Anda menyebutkan bahwa saya menyebutkan magisterium itu adalah pimpinan atau identik dengan pimpinan? Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya katakan adalah kalau para pemimpin itu, maksudnya para pengajar itu, yang sesuai dengan definisi saya yang pertama, yang terdiri atas paus dan para uskup itu, mengajar salah, maka seluruh jemaatnya juga salah. Karena apa? Ini sistem pengajaran sentralistik, berpusat. Dan tidak boleh ada tafsir-tafsir yang lain yang berbeda dengan itu. Ini tafsir tunggal namanya, yang harus diikuti oleh seluruh jemaat. Jadi kata pimpinan yang saya masukkan situ adalah mereka yang berwenang mengajar. Dan paus dan uskup itu adalah para pimpinan dalam hal pengajaran yang harus diikuti. Itu maksud saya bukan dalam pengertian bahwa ketua yayasan, organisasi, gereja, dan sebagainya. Tidak. Tapi dalam hal pengajaran. Nah, ini orang-orang yang salah paham semua ya. Dan argumen saya yang yang mengatakan bahwa
magisterium itu keliru, salah karena sedang mengkerdilkan penebusan Kristus, itu tidak dijawab dengan tegas, tapi lari ke tempat-tempat lain. Cuma ada satu orang, ST Mikael saya lihat yang menjawabnya itu, tapi lagi-lagi dia tidak menjawab dengan tuntas, ya. Dan jawabannya itu tidak sama sekali, tidak kuat, hanya menyinggung sedikit, tapi tidak menyentuh argumen yang menjadi inti argumen saya. Ya sudahlah, kita nggak usah urus lagi mereka itu. Nah, di dalam video saya yang kedua itu, saya bicara tentang magisterium dan mengatakan itu berpotensi menyesatkan di dalam kaitannya dengan pernyataan Romon Deso yang mengatakan yang disalib, yang wafat itu adalah Tuhan, adalah firman Tuhan, tanpa penjelasan yang lebih lanjut lagi, ya. Itu berpotensi menyesatkan. Dan yang kedua, saya memberikan contoh purgatorium. Jadi purgatorium ini menurut saya juga ajaran yang tidak alkitabiah, sehingga kalau itu memang ada diajarkan dalam magisterium, maka magisterium juga itu berpotensi menyesatkan. Oke, saudara jangan marah-marah dulu mendengarkan kata-kata saya ini. Coba simak baik-baik. Saya hanya sekedar memberikan masukan. Tidak ada maksud saya untuk melecehkan agama Anda. Oke. Nah, di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1031, sudah bisa lihat di sini, ya. Ada 3 ayat kitab suci yang mereka berikan sebagai dasar purgatorium. Pertama 1 Korintus 3:15, lalu 1 Petrus 1 ayat 7, dan Matius 12 ayat 32. Dan teks yang paling tegas menurut salah satu Romo yang saya baca dalam sebuah artikel itu adalah 1 Korintus 3 ayat 15. Dan ini akan saya bahas. Menurut dia, apakah 1 Korintus 3 ayat 15 itu mendukung posisi purgatorium atau tidak? Oke. Teksnya berkata begini, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, untuk memahami ayat ini, kita harus pergi kepada ayat yang pertama. Mari kita melihat ini mulai dari awal, sehingga kita bisa memunculkan sebuah pemahaman yang utuh, yang menyeluruh, dan tidak salah tafsir. Nah, ayat pertama itu, Paulus memulai dengan membuat perbedaan ayat-ayat di awal itu, ya. Ada manusia rohani dan manusia jasmani. Kata-kata yang belum dewasa dalam Kristus di ayat yang pertama, kalau sudah melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu diterjemahkan orang yang masih bayi dalam kepercayaannya kepada Kristus. Dan manusia jasmani ini bukan orang kafir yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi orang yang ada dalam Kristus yang masih bayi. Itu sebab mereka diberi susu. Tetapi jemaat Korintus itu tidak bisa bertumbuh. Ya, sudah bisa lihat dalam ayat yang 1 sampai ke 4. Dan ini ditandai dengan kehidupan mereka yang tidak beres. Ada iri hati, ada perselisihan, terlalu mendewakan hamba Tuhan. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, yaitu di ayat 3 dan ayat 4a. Dan mereka tidak bisa menerima makan keras, ya, ayat yang kedua. Mungkin ya lewat pengajaran Alkitab yang mendalam, dan sebagainya. Misalnya seperti ini, ya, seperti saya menjelaskan tentang purgatorium, dan saya memberikan dasar teks dan penjelasan Alkitabiahnya. Mungkin menurut mereka ini makan keras, sehingga mereka menolaknya. Ya, itu Anda itu termasuk Kristen yang bayi, ya kan? Nah, hal-hal ini yang menyebabkan mereka itu tidak bisa bertumbuh. Kristen yang bayi ini, manusia duniawi ini tidak bisa bertumbuh. Lalu di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, Paulus menekankan pentingnya pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat Korintus, ya. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Apolos itu akan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan atau jerih lelah mereka. Itu ada di ayat yang ke-8. Jadi, Rasul Paulus ini menekankan adanya upah di balik pelayanan yang mereka kerjakan. Ya kan? Ada upah di balik itu, yang menanti itu. Kemudian Paulus mengumpamakan jemaat itu sebagai bangunan. Nah, sebuah bangunan. Iya, teman-teman sudah dengar, ya. Menurut dia itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi sebelumnya ada satu hal yang cukup menarik, ya. Menurut dia tidak sesuai dengan Alkitabiah, ya. Bahwa api penyucian itu nggak ada di Alkitab. Nggak sesuai gitu. Pengajarannya istilahnya kontradiksi. Ya, ajarannya kontradiksi ini. Tetapi menurut orang Katolik, malah sebenarnya Alkitab itu adalah produk dari mereka. Bapak-bapak gereja duluan ada tradisi suci. Ya, tradisi suci. Dan nggak semua itu ditulis di dalam Alkitab. Nggak semua ditulis. Tetapi itu dipercaya adalah bagian dari firman Tuhan juga gitu. Walaupun nggak semua ditulis. Sebenarnya ya mungkin kalau mau ditulis juga bisa kan gitu. Karena yang melakukan kanonisasi itu adalah gereja-gereja Katolik, bapak-bapak gereja purba. Jadi kembali ya saya nggak tahu lah ini urusan mereka, jangan kita terlalu campur. Nanti ada yang sensitif, ada yang nggak senang gitu ya. Kalau kita ini kan karena nih HMC News, pekerjaan kita hanya menampilkan.
hanya menampilkan apa yang terjadi, biar penonton yang komentari, biar penonton yang menilai, ya menurut kalian yang mana yang benar, mana yang tidak. Ya, jadi di sini kita harus lihat juga ada beberapa orang-orang ya yang istilahnya pro ke kiri dan sebagian juga pro ke kanan. Kalau teman-teman lihat dari komentar-komentar ya, saya sampai cukup terkejut ya melihat isi komentarnya. Teman-teman bisa baca ini ya, contoh. Ya, ini dari channelnya tadi. Ya, jadi di sini. Ini adalah salah satu Kristen Protestan setahu saya, The Way ini ya. The Way ini Kristen Protestan. Albert Rumampu kayak emak lagi curhat. Ya. Ingatlah bahwa Yesus Calvinisme sangat berbeda dengan Yesus yang diimani oleh umat Katolik. Sadarlah bahwa ajaran-ajaran Calvinisme nih ya telah menciptakan Yesus lain dengan penafsiran Alkitab yang keliru. Ini orang Katolik harusnya ya. Ya, terus nih Pak Albert Rumampu, pola pikir orang Katolik tidak jauh beda dengan pola pikirnya Muslim. Argumentasi orang Katolik itu lompat-lompat sebab orang Katolik buta tentang firman Tuhan di Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Katolik buta untuk mengerti firman Tuhan sebab mereka hanya belajar menghafal tradisi gereja Katolik. Ingat, pernyataan firman Tuhan terhadap bangsa yang buta adalah menekankan perihal mereka yang menghafal tetapi tidak mengerti. Dari sinilah saya mulai mengerti bahwa umat Katolik pasti buta firman Tuhan di Alkitab. Wah, luar biasa ya pernyataannya. Albert harus ingat bahwa murid-murid Yesus adalah Judaisme yang telah memelihara, mendoakan orang yang sudah mati. Ingat itu saudaraku. Jadi ajaran purgatorium sudah ada sejak sebelum zaman para rasul. Argumen dari channel-channel YouTube apologetika Katolik seperti DKC, DGA, dan sejenisnya memang bersifat strawman dan loncat sana-sini. Red herring. Pokoknya mereka menabrak semua pihak yang mereka anggap membantah romo mereka. Mereka tak peduli apa argumennya. Mental mereka memang mirip mental kadrun. Terlalu mendewakan rohaniawan sehingga menjadi jatuh pada falasi demi falasi. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya terjadi perbedaan ya. Pendukung, tetapi di sini saya ingin katakan ya iman masing-masing uruslah masing-masing, jangan lompat pagar. Setahu saya orang Katolik itu tidak akan ya mengcounter kalau mereka tidak duluan diserang. Setahu saya ya, saya bukan yang membela tapi sepengalaman saya dan mungkin teman-teman juga melihat bahwa orang Katolik itu termasuk orang yang paling santun. Mereka tidak akan membahas kalau mereka bukan duluan dibahas. Jadi mereka tidak akan mencubit kecuali kalian yang mencubit mereka duluan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau masalah ya api penyucian, ya, itu kan urusan internal masing-masing ya. Purgatorium itu kan iman mereka. Artinya kalau kalian mau menyangkal iman mereka, ya ini susah gitu. Ini udah susah gitu. Dan jangan lupa juga, tanpa ada Katolik tidak akan ada Protestan. Tidak akan ada Reform. Jangan lupa juga gitu. Jadi ingatlah sejarah. Ingatlah sejarah supaya kita jangan hilang arah. Ya, supaya kita jangan lupa gitu bahwa mereka lah yang melakukan kanonisasi, mereka lah yang membuat yang pertama kali namanya gereja. Mereka lah yang menciptakannya. Kalau enggak nanti ini agak rancu gitu. Kadang-kadang kita terlalu sombong gitu kan. Kita merasa, wah saya lahir kaya gitu. Terus begitu kamu tahu sejarah kalau kakek kamu itu misalnya udah dulu miskin gitu kan. Terus kamu eje-eje, wah kakek saya miskin dulu, bodoh kali dia gitu. Nggak kayak saya gitu, pintar mengurus perusahaan. Padahal kakek kamulah yang meletakkan fondasi perusahaan yang bapak kamu wariskan kepada kamu. Kalau nggak kakek kamu dulu susah payah, nggak ada usaha bapak kamu, dan bapak kamu nggak bisa mendirikan perusahaan yang sekarang kamu wariskan. Jangan lupa itu. Ya, jangan sombong gitu, merasa, wah kakek kamu dulu kok hidupnya susah gitu. Harusnya kayak kamu pintar gitu. Ya, jangan sombong kawan-kawan, jangan lupakan bahwa tanpa perjuangan mereka, nggak ada kamu sekarang. Harus ingat itu ya. Jadi sekali lagi itu kan iman masing-masing. Purgatorium ya mungkin di Alkitab nggak tertulis, tapi di tradisi suci dan pengajaran magisterium itu ada. Itu haknya orang Katolik. Kalau saya sih nggak mau lah lompat pagar terlalu jauh yang kalau menanggapi gituan. Ya ini sekedar reminder saja. Ini urusan mereka, saya nggak mau ikutan. Ya, kalau dibilang umat Katolik mirip umat Islam ya benar gitu kan. Karena umat Katolik sama kayak Islam. Dia tidak akan mencubit kalau tidak dicubit. Ya, dia tidak akan mau duluan membalas ya, kalau bukan duluan dia yang disakiti. Dan kita sama sekali ya,
tidak mau mencampuri sebenarnya urusan agama orang. Tetapi yang jadi masalah adalah iman Islam selalu diobok-obok. Hadis kami dipelintir, Al-Quran kami dipelintir. Nah, ini yang membuat munculnya para pendebat-pendebat muslim, ya, apologet muslim. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian sendirilah yang menilai, kita nggak ikutan. Kalau umat muslim, cuma siapkan popcorn dan cemilan saja. Oke, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.